Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majlis Ta'lim Akhlaqul Karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dari bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam doa beribadah. Allah berikan kita kesehatan, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan kita, baik dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Shalawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada penghulu kita, junjungan kita, baginda Rasul Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan penerusnya. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan kesabaran berujung di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma mendengar Bu sehat. Cuma ibu doa, ibu nggak ngapa-ngapain. Dan kalau sehat rasanya nikmat banget ya. Pilih mana Bu? Pilih mana? Sehat, nggak punya uang, tapi sakit banyak uang. Busuk deh, bisa banget. Ulangi lagi nih. Pilih mana? Sehat, nggak punya uang, atau sakit banyak uang? Benar-benar pakai duitan. Emang begitu ya namanya perempuan. Nggak dimana aja, yang muda yang tua sama. Urusan duit nomor satu. Ya Bu. Makanya bapak-bapaknya semangat cari duit, biar ibu-ibunya senang sehat. Tapi semuanya itu tidak bikin bisa kita menjadi hamba Allah yang mulia. Yang namanya manusia, Allah ciptakan lebih mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Kenapa demikian? Kok manusia bisa lebih mulia daripada makhluk yang lain? Manusia bisa lebih mulia dari para malaikat-malaikat Allah. Manusia bisa lebih hebat daripada makhluk Allah yang lainnya. Lantaran manusia dikasih akal pikiran dan nafsu. Masih punya nafsu kan? Nafsu makan,
nafsu hidup, nafsu punya duit, nggak apa-apa. Semuanya nafsu, makanya manusia bisa mulia lantaran punya kedua itu. Apalagi yang keduanya ini bisa dikendalikan dengan iman kita, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dengan manusia tidak boleh saling membanggakan diri, tidak boleh saling menyombongkan. Satu dengan yang lain yang merasa lebih baik, satu dengan lain yang merasa lebih terhormat, satu dengan lain yang merasa nasabnya lebih mulia. Nggak ada manusia dengan manusia harus sombong. Oh, nggak bisa kita sombong dengan sama manusia yang lain. Kalaupun dikasih lebih di antara saudara-saudara kita, lebih di antara sama manusia, lantaran Allah menghendaki orang tersebut lebih atau kurang. Kalau dikasih nikmat lebih, dia harus bersyukur. Hendak syukurnya dia melaksanakan apa yang diminta Allah. Dan ketika dia dikasih sedikit kekurangan, dia harus bersabar. Anda sabarnya dia akan menjadikan sholat sebagai penolong. Jadi kita di dunia ini nggak bisa saling membanggakan masa, membanggakan harta, pangkat, jabatan, negara. Tapi bisa manusia mulia di mata manusia lain di hadapan Allah lantaran dia takwa kepada Allah. Makanya ketika kita untuk takwa kepada Allah, boleh kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Agar kita lebih dekat kepada Allah, silakan berlomba-lomba. Agar kita bertakwa kepada Allah, silakan, karena di mata Allah, di sisi Allah, di hadapan Allah, yang paling mulia manusia dari manusia adalah takwanya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan harta kemuliaan atau nasabnya. Nggak ada jaminan nasab bisa menolong, nggak ada jaminan harta bisa membantu, nggak ada jaminan kemuliaan bisa orang jadi punya kedudukan tinggi. Nggak ada. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita bisa mulia di hadapan manusia. Bahkan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa ja'alna nusuban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di sini Allah menegaskan bahwa takwanya seorang manusia dengan manusia bukan jabatan, bukan pangkat, bukan nasab, tapi takwa. Makanya Allah menyatakan berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang dipanggil bukan ya ayuhan hewan atau ya ayuhan malaikat, bukan, tapi ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kamu kuciptakan zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna suwa wa qabaila lita'arafu, kami menjadikannya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berqabail-qabail, lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Lihat Allah ciptakan manusia, kenapa supaya saling mengenal satu dengan lainnya. Allah ciptakan orang kulit putih, Allah ciptakan manusia kulit hitam legam, Allah ciptakan manusia sawah matang. Begitu tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tidak boleh sombong merasa kulitnya lebih bersih, lebih putih, tidak bisa. Atau merasa rendah, kulitnya hitam legam kayak bangsa Arab Afrika, tidak bisa. Atau kayak bangsa kita Indonesia sawah matang, tidak bisa.
indallah ya cukup. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, biar dia kulitnya hitam legam, tapi dia bertakwa kepada Allah, maka kedudukannya dia lebih mulia di hadapan Allah daripada manusia kulitnya besi. Nggak ada kata macam di mana. Kenapa? Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal satu dengan yang lain. Ibu kira-kira punya 2-3 ribu, diambil gocap, tahu gak bu? Tahu pasti. Ini bapak-bapak ngasih duit 90 ribu, dibilang ke istrinya, gak tahu gak susah ribu, gak tahu 9 ribu. Bisa gitu tahu, itu bukan 100 tapi 90. Manusia aja bisa tahu, apalagi Allah yang Maha mengetahui dan Maha mengenal ciptaannya. Namanya boleh sama, bahkan persis serupa, mukanya boleh sama, bahkan persis, tapi Allah tahu dibedakan satu dengan yang lain. Karena apa? Allah yang Maha Satu, yang lain saja mesti sama, yang tidak ada serupa menyerupai, tidak ada tandingan. Maka Allah tahu kepada makhluk-makhluk kita. Maka yang pernah bangga kita punya kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Jangan bangga kita merasa kita anak raden, keturunan nikmat darah biru, merasa lebih hebat, lebih mulia daripada yang lain. Tidak bisa. Jangan Allah. Jadi jangan saling menghujat, jangan saling mengejek, jangan saling menghina, harus saling menghormati, saling menghargai. Ada salah-salah, saling minta maaf, namanya manusia. Itu dimaklum aja. Orang kalau di jiwanya besar, orang kalau sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah, maka jiwanya bersih, bahkan pemaaf. Jangankan dia berbuat salah. Berbuat salah aja dimaafin. Kenapa? Dia sadar, dia tahu bahwa manusia sifatnya lupa dan salah, banyak berbuat dosa. Jadi ketika ada saudara kita menyakiti kita, menghina kita, mengejek kita, jangan sedih, jangan marah, jangan sedih, jangan takut, jangan marah. Kami kembalikan lagi semua sama Allah. Semakin kita hina, semakin kita diremehkan, semakin kita disepelekan, maka sesungguhnya Allah akan muliakan diri kita. Alhamdulillah. Karena tak mungkin Allah sama ketika Allah menghina kita, maka Allah tidak akan menghina, semoga memuliakan. Makanya jadilah orang-orang yang bisa memaafkan dan juga menerima maaf. Itulah manusia yang luar biasa. Kalau ibu mau mulia di dunia, bu, kalau pengen mulia di dunia, banyakin harta. Begitu saja. Iya. Orang kalau banyak duit, orang kalau berharta, yang tua aja bisa cium tangan. Kenapa demikian? Karena yang muda banyak hartanya, banyak duitnya. Tapi bukan untuk kesombongan. Bahkan Sayyidina Abbas, Muhammad Rasulullah pernah berkata, ini Sayyidina Abbas berkata hadis, karamul dunia al-dina, wa karamul akhirat al-taqwa. Mulianya seorang di dunia karena dia punya harta, banyak duitnya. Wah, orang kalau punya duit kayak bulan, betul nggak bu? Wah, coba kalau bulan, semut banyak ada lagi. Begitu bulan ada semut yang pada kabur. Itu manusia. Maka di dalam berkawan, berteman harus pilih memilih. Mana teman yang sejati, teman yang baik. Jadi kalau pengen di dunia harus punya harta.
Namun akhirat takwa dan mulia seorang di akhirat karena takwanya. Ketika dia bertakwa kepada Allah, patuh melaksanakan apa yang diminta Allah, maka Allah memuliakannya, penduduk langit pun para malaikat memuliakannya, dan penduduk pun manusia pun pasti memuliakan karena Allah yang Maha Karim, Allah yang Maha Mulia akan memberikan kehidupan para Rasul untuk dimuliakan. Nah, semoga jamaah sekalian bisa semakin dekat sama Allah, semakin bertakwa kepada Allah, maka kedudukannya menjadi mulia. Dan kalau mulia karena banyak uang, banyak harta, begitu harta tidak ada, habis miskin, tidak ada yang mulia lagi. Apa ada yang susah? Apa itu? Ya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ketika kita mengaji, kita belajar, muliakan orang, muliakan sama manusia, maka kita pun akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang pun akan memuliakan kita semua. Jadi nggak pilih kasih, nggak pandang mau dia orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit. Kewajiban kita sama manusia harus memuliakan manusia lainnya. Orang yang bisa memuliakan manusia, maka sesungguhnya dia sedang memuliakan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita memuliakan orang lain, sesungguhnya kita sedang memuliakan diri kita. Besok-besok kita datang pun akan dimuliakan. Karena apa? Karena menyenangkan orang, memuliakan orang. Nah, ini harus kita pelajari sebagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW selalu mengutamakan, selalu mengedepankan daripada sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah ketika dia kenyang, dia paling belakang. Sahabatnya dulu. Tapi dia ketika lapar, dia duluan laparnya. Sahabatnya belakang. Nah, kalau orang sudah bisa mencontoh daripada Nabi Muhammad SAW, insya Allah para tersebut selamat dunia wal akhirat. Bu, saya panggil ibu kenapa? Ibu dulu, bapak-bapak pada tidur. Coba lihat sini. Bapak-bapak pada tidur. Bapak-bapak lagi dengerin tidur. Tapi tidurnya ini ibadah. Makanya saya nggak berjauh sama ibu-ibu. Tuh, iya karena bapak pada tidur tenang, malah dia dulu mungkin paling tidur sakit itu datang aku. Alhamdulillah. Gak apa-apa, nikmat Allah. Punya rumah ini gak bisa tidur. Begitu dia tarik saya lihat taklim masuk kalau karomah pada subuh. Allah kasih nikmat tidur, alhamdulillah. Insyaallah, itulah kasih sayang Allah. Silaturahim. Jadi kalau ibu ngaji di kampung ibu dapat pahala dua. Kalau kita ngaji di kampung orang di tempat orang pahala satu. Betul nggak bu? Bu, betul nggak? Di mana betul nggak? Betul kalau kita ngaji di kampung sendiri pahalanya dua. Tapi kalau kita ngaji di kampung orang di tempat orang pahalanya satu, tuh bedanya. Kok bisa begitu? Jelas. Kalau kita ngaji di kampung kita sendiri, dua pahala. Pertama pahala ta'lim, belajar, kedua pahala silaturahim. Dapat dua. Karena bisa jadi tiap hari kita berpuasa, kita nggak sadar omongan kita kasar menghina orang, kita bersilaturahim, maaf-maafan, dosa kita luntur, jadi pahala itu. Tapi kalau kita tahu di kampung suku, di mana lapanmu, di Akhiriyah, di Asabiyah, di Kuitang, di mana-mana, pahala cuma satu belajar. Karena kita nggak tahu kehidupan mereka masing-masing tentang musik doa. Ya bu, makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa makmur dan masyarakat yang ada di kampung kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa masuk
orang-orang berjuang di jalan Allah yang menegakkan agama Allah dengan kita belajar dan mengajar ilmu agama termasuk jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah maksudnya keluar istri, dia keluar rumah mencari ilmu, bagaikan orang berjuang di jalan Allah sampai dia selesai berjuang belajar kembali. Masya Allah, alhamdulillah. Tungguan apa mana juga kan ya? Yang makan baca, alhamdulillah, masya Allah. Biar keras gigit aja bu, ibu. Biar keras gigit aja udah tuh keras macam lawan. Jamaah yang subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kita selalu mencoba belajar mengenal agama lebih dalam, akhir ibadah kita semakin baik, semakin benar. Kalau ibadah kita sudah baik dan benar, maka alhamdulillah, maka kita tidak sia-sia dalam beribadah. Jangan sampai ibadah kita sia-sia cuma dapat capek doang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya makhluk Allah pun memuliakan kita lantaran kita patuh kepada Allah, patuh dalam arti melaksanakan yang diperintah Allah, yang dibawa Rasulullah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang takwa, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal sampai saudara sampai ibu bapak berarti itu nggak percaya kita dulu diri ibu. Mudah-mudahan dilihat ini karena ada satu lagi nanti sama buat saya dibikin tuan dulu, jangan banyak-banyak ya, kita gantian. Ada ustaz kerja barangkali juga suatu katanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jadilah hamba Allah yang bertakwa, jangan menjadi hamba Allah yang merasa bangga dengan pangkat, jabatan, harta dan nasab, tapi hamba yang selalu menghargai makhluk Allah sehingga Allah memuliakan kita. Kalau Allah sedang memuliakan kita, maka seluruh makhluk akan tunduk patuh kepada kita lantaran kita patuh sama yang maha pencipta Allah Rabbul Alamin. Maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Majlis Taklim Akhlaqul Karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah mendengar paparan dari guru kita Mukarram Ustaz Muhammad Safri Jalema, yang semoga kiranya ilmunya bermanfaat untuk kita dan dalam kehidupan kita dapat mengamalkannya. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita yang agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat uzma di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi Ustaz menjelaskan tentang takwa. Takwa itu adalah patuh, imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha diri menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, takwa itu ada 3 huruf. Di antaranya
yaitu huruf ta, qaf dan waw. Ta-nya itu ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Yaitu kita mengenal, bukan hanya mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi kita mengenal sekeliling kita. Man arafsa nafsa faqad arafsa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia sungguh telah mengenal Tuhannya. Itu huruf ta. Kemudian huruf qaf. Qafnya itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu skala besar maupun skala kecil. Makanya rizki itu terbagi menjadi dua, rizki kualitas dan rizki kuantitas. Apa rizki itu? Rizki kuantitas itu, kuantitas itu adalah hitungan. Sama halnya orang dagang. Orang dagang itu kalau nggak untung, maka dia tidak mau berjualan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu matematikanya. Tapi kualitasnya yang kita perhatikan, bahwa al-barakatu ziyadatul khair ziyadatul ilmi. Keberkahan itu adalah kenikmatan yang Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu pemberian dari Allah skala kecil, dia bersyukur maka Allah tambah. Dan sebaliknya orang yang kufur atau melupakan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu tidak bersyukur dan mengalami kekufuran. Qafnya adalah qanaah. Kemudian yang terakhir adalah waw. Wawunya adalah waro. Waro itu adalah bijaksana dalam menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rizki kepada hambanya. Siapa yang Allah senangi, Allah berikan rizki. Dan juga Allah pula yang menahan rizki kepada seorang hambanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Kita dalam keadaan susah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan doa, di mana doa ini dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ikuti Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzilta alaihi min khairin fakrin. Ya, dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari. Sanggup Bu? Insya Allah. Sholat itu 5 waktu, maka setiap sholat baca 20 kali. Yang artinya, ya Allah, saya menginginkan kebaikan darimu ya Allah. Berikanlah saya kemuliaan dan kekayaan harta. Jangan engkau berikan saya dalam keadaan kemiskinan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal qatru an yakuna kufran. Nyaris kemiskinan itu mendatangkan kekufuran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah kabul. Innallazina yastakbiruna min ibadihi
wa yadkhuluna jahannama dakhirin. Itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan siapa orang yang tidak berdoa, tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada hamba tersebut dalam keadaan hina-hina. Orang yang susah hidupnya di dunia, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya dalam ketenangan. Lain halnya orang yang tidak beribadah, dia susah di dunia, susah juga di akhirat. Maka ini menjadi perhatian kita bersama, bahwasannya Luqmanul Hakim menyatakan diabadikan di Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala Luqman li banihi ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil fahsya wasbir 'ala ma asabaka. Ada 4 hal yang dinasihatkan kepada anaknya. Dari Luqman Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu dirikan sholat. Sholat ini merupakan doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ketenangan jiwa. Dia tidak pikir lagi bahwasanya yang dia pikirkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Sama halnya ibu bapak, kalau ibu bapak ingin menelpon kepada seseorang, maka angkanya kurang 1 saja, itu tidak nyambung. Begitu juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak sholat? Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, yaitu berbuat baik kepada tetangga, kepada manusia yang lain, dan wanha 'anil fahsya, yaitu cegahlah maksiat, karena kemaksiatan itu mendatangkan kefakiran. Jangan sekali-kali, ini menasihati pada diri saya sendiri, jangan sekali-kali kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena maksiat itu Allah ulur, Allah kasih kesempatan kita untuk kemaksiatan terus, sehingga kita dalam keadaan mati su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, wasbir 'ala ma asabaka. Sabar apa yang menimpa dirimu, baik itu kepahitan, kemiskinan, kesusahan, kepayahan, atau apapun lainnya sebagai ujian. Kalau kita ingin lulus, maka ujian Allah pun kita pikirkan. Allah ngasih ujian kepada hambanya, kita merenung dan tafakur. Apakah ada salah dalam diri kita? Kita lakukan sholat. Pertama kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah untuk dilancarkan rezeki. Rezeki itu dapat diraih oleh seorang hamba, yaitu 3. Pertama, takwa, yaitu takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lancarkan rezekinya. Dan yang ketiga adalah ikhtiar. Jangan sekali-kali kita melakukan 1 atau 2 tapi mengabaikan yang lainnya. 3 yang kita laksanakan, yaitu takwa kepada Allah, kemudian berdoa dan ikhtiar. Takwa dan berdoa saja tanpa ikhtiar itu juga sia-sia. Atau ikhtiar saja ketika Allah berikan bisnisnya gol, tanpa dia berdoa, itu menjadikan dia sombong. Mungkin itu barangkali yang dapat saya sampaikan.
sebagai penyemangat untuk taklim pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Mulidan min abdi ma'aduhu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Abdul Bikri ma'alam annahu la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu hakim alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atu insyaallah ta'ala min al-aminin. Nasallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim Allahumma rasulna رحمة النبيين وحفظ المرسلين ويعمل الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلب الفتوح العالمين ربنا يا خالقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.